Halo Sobat Perludem, jumpa lagi di Ninis Room dan hari ini kita akan mendiskusikan partisipasi yang bisa dilakukan publik untuk menjaga suara kita di pemilu. Seperti yang teman-teman tahu bahwa pemilu sudah tinggal beberapa hari lagi dan penting buat kita untuk mengawal bukan hanya proses pemilunya tapi juga hasil pemilunya. Dan untuk membahas itu saya sudah kedatangan dua bintang tamu, ada Pak Hadar Gumai dari NetGrid dan juga Mas Heroik dari Perludem. Terima kasih Pak Hadar dan Mas Heroik, apa kabar? Alhamdulillah baik, terima kasih Mbak Nini. Oke nih, sebelum kita ngobrol-ngobrol nih ke tadi ya gimana menjaga suara kita gitu ya. Mungkin sebagai awalan gitu, ini kan kita pemilu serentak 5 kotak yang kedua ya. 2019 yang pertama. Ya. Iya, banyak yang mengatakan ini pemilu yang rumit gitu. Ya. Walaupun sebetulnya ya bukan jadi excuse juga ya buat penyelenggara sehingga banyak bolong-bolong gitu misalnya, tidak boleh jadi excuse juga. Nah sebetulnya kalau dikaitkan dengan proses pemungutan dan penghitungan suara nih Pak Hadar. Rumitnya kalau sebenarnya gini, kan terkadang pembuat undang-undang ini memutuskan pilihan tadi ya variabel keserentakan, terkadang tidak difikirkan dampaknya ke tata kelolanya gitu. Itu kira-kira sebetulnya kerumitannya tuh gimana nih Pak sebenarnya yang dihadapin oleh teman-teman penyelenggara pemilu? Ya, jadi betul rumit karena memang pemilihannya banyak seperti Mbak Ninis tadi sudah sampaikan. Kemudian juga prosedurnya itu sangat sudah terkunci di undang-undang sehingga semuanya itu harus satu. Jadi akhirnya berulang-ulang tuh kerjanya. Satunya tuh maksud saya ya nyoblosnya harus satu surat suara. Dilipat lagi masukin satu kotak, kemudian pemilihan yang berikutnya nantinya, begitu juga dalam menghitungnya kemudian gitu. Jadi semua satu. Masa sih nggak bisa diringkas gitu, kira-kira begitu, dicari dengan bantuan teknologi dan seterusnya. Nah, kira-kira begitu. Kalau secara sederhana keribetannya di sana karena kita harus melakukan semua prosedurnya satu-satu, berulang-ulang sehingga ya waktunya panjang. Tentu ini berkonsekuensi juga dengan kebutuhan logistiknya dan itu artinya ada dananya juga yang butuh lebih banyak. Kira-kira begitu. Nah, Mas Heroik nyambung ke Pak Hadar tadi. Pak Hadar mengatakan bahwa sebenarnya bisa pakai bantuan alat teknologi gitu. Nah ini juga yang orang kemudian menyederhanakan ya sudah votingnya yang diubah pakai teknologi gitu. Tapi sebetulnya dalam konteks Indonesia, Mas Heroik kan ada riset soal ini, kita butuh nggak sih sebenarnya votingnya nih yang pakai teknologi atau di aspek yang lainnya? Iya, pertama teknologi itu bukan menjadi satu kewajiban dalam konteks tata kelola pemilu. Dia selalu ditempatkan sebagai satu tools, artinya alat bantu dengan tujuan tertentu. Nah, di buku yang kita tulis di kolaborasi kita Perludem soal panduan penggunaan teknologi pungut hitung, nah, teman-teman bisa akses juga dan download secara free di websitenya Perludem. Itu ada beberapa persyarat penting sebetulnya Mbak ketika kita bicara soal teknologi di dalam pemilu. Pertama adalah permasalahan apa yang ingin dijawab terlebih dahulu, gitu ya. Nah, dalam konteks Indonesia sebetulnya kerumitan itu terjadi ketika proses penghitungan suara. Nah, kalau kita berkaca dari pengalaman pemilu serentak 2019 lalu misalnya contohnya, penghitungan suara di level TPS itu kan sampai dengan jam 12 malam, bahkan sampai keesokannya.
lalu kemudian proses rekapitulasi berjenjang dari TPS ke kecamatan, ke kabupaten kota sampai dengan tingkat nasional, itu memakan waktu kurang lebih sampai dengan 1 bulan 30 hari begitu ya, baru kita dapat hasilnya. Nah, kompleksitas kerumitan itu yang terkadang kemudian membuka ruang ada potensi fraud di dalamnya gitu ya. Contoh konkret pengalaman dari desk review Pak yang kita lakukan dari putusan DKPP di 2019 lalu, memang paling banyak porsi pelaporan penyelenggara pemilu itu di level kecamatan. Oke, dugaan kecurangannya, manipulasinya. Dan ternyata itu terbukti di beberapa tempat. Contohnya di Bekasi ada perubahan hasil penghitungan di level kecamatan dengan rekap pleno di level kabupaten kota. Pun di Sleman di salah satu kecamatannya itu PPK-nya terbukti dan sudah dikenakan sanksi pidana melakukan perubahan suara gitu ya. Nah, dalam konteks Indonesia sebetulnya persoalan itu ada di level rekapitulasi gitu ya. Nah, bukan di level pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Justru di pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS disebut-sebut sebagai tahapan yang paling demokratis di dalamnya. Karena apa? Setelah jam 1 ditutup TPS dalam konteks pemungutan suaranya dan penghitungan suara yang dilakukan terbuka dengan membuka surat suara satu persatu begitu ya. Nah, itu ternyata membuka ruang pemantauan dari publik untuk melihat proses penghitungan sehingga terjadi transparansi dan akuntabilitas dalam proses penghitungan. Meskipun dengan catatan yang disampaikan Pak Hadar tadi dengan konsep serentak 5 surat suara ini memang memakan waktu yang cukup banyak. Siapa yang mau nungguin sampai tengah malam? Betul, kan? itu problemnya. Nah, dari situ sebetulnya Mbak Ninis, kalau banyak, ini kan sebetulnya isu klasik ya, hampir ya setiap pemilu ya Pak, ada wacana penggunaan e-voting dan seterusnya. Nampaknya kita nggak perlu menggunakan e-voting gitu loh. Yang kita perlukan adalah pasca voting itu, pasca pemungutan dan penghitungan suara di TPS dalam rangka efisiensi dan efektivitas penghitungan suaranya. Dan kalau berkaca pengalaman di beberapa negara, justru e-voting trennya menurun, ditinggalkan gitu, karena tidak menjamin kerahasiaan dari pilihan pemilih dan ada kekhawatiran gitu ya, suara pemilih itu betul-betul gak yang diberikan dan dihitung di mesin itu sesuai dengan apa yang diberikan pilihan pemilih di TPS tersebut. Oke, makasih Mas Heroik. Nah, Pak Hadar, kita tahu ya sejak pemilu ya yang lalu gitu ya, bukan hanya 2019, 2014 dan ke belakang, KPU tuh sebenarnya punya inisiatif ya, sistem informasi. Jadi sebetulnya teman-teman kalau dibilang pemilu kita manual ya mungkin nggak sepenuhnya manual gitu ya, karena penggunaan teknologinya ada di tahapan yang lain, walaupun bukan pemungutannya. Banyak kalau teman-teman tahu ada SISI gitu ya, ada SIDAKAM, SIPOL, ada SITUNG, ada SIREKAP gitu ya. Silap nggak ada. Ada banyak sisi gitu. Jadi ini bukan mau singkatan, nanti diprotes kalau singkatan lagi. Sistem informasi. Jadi ada sistem informasi penghitungan, sistem informasi rekapitulasi. Nah, menurut penilaian Pak Hadar, apakah sistem informasi tadi baik SIREKAP ya kan beberapa sudah pernah dilakukan juga sama KPU misalnya di Pilkada 2020 yang lalu SIREKAP. Nah, apakah itu tadi Mas Oi kan mengatakan suara itu justru saat rekapnya nih yang ada potensi digeser-geser. Nah, menurut penilaian Pak Hadar, SIREKAP-nya KPU ini sudah mampu memitigasi yang tadi nggak Pak Hadar? Yang sekarang saya nggak tahu, kita semua nggak tahu. Yang kemarin kalau kita dengar di rapat dengar pendapat di DPR dengan Komisi 2 itu diprotes kan, jadi kelihatannya DPR juga nggak tahu. Jadi tetapi begini kan 2020 Pilkada baru dia menggunakan istilah SIREKAP. Sebelumnya istilahnya SITUNG. Jadi sudah lebih maju sih menurut saya dari segi ide, karena kalau SITUNG itu diprosesnya di kabupaten kota atau ada beberapa provinsi yang dia punya ide, ya sudah kecamatannya sudah siap, jadi datanya dimasukin di sana kira-kira gitu. Nah, kalau SIREKAP itu betul-betul dari TPS-nya sendiri langsung difoto, direkam begitu ya, kemudian dikirimkan. Jadi sebenarnya
lebih baik dan seharusnya bisa lebih cepat. Nah, tapi kan kemudian yang terjadi ada kesulitan-kesulitan ya. Dan sederhananya kesimpulan saya sih sebetulnya tidak disiapkan dengan tuntas gitu. Dari segi teknologinya, misalnya saja revisi terus sampai mepet menjelang harinya, sehingga harus di revise atau di download lagi bagi para petugas. Informasinya nyampe untuk download lagi juga nggak merata. Sehingga ada yang menggunakan versi lamanya, jadi kesulitan. Misalnya gitu-gitu ya. Jadi dari segi kemudian begitu dikirimkan, kelihatannya mungkin penampungnya, servernya juga belum siap karena itu banyak datang dalam waktu bersamaan. Kira-kira akhirnya sempat down di hari pertama misalnya gitu ya. Jadi dari sisi teknologi belum tuntas betul gitu. Nah mungkin uji cobanya juga belum beres gitu ya. Nah, kemudian dari sisi petugas, ya itu tadi mereka juga kayaknya belum tuntas disiapkan gitu. Nah, jadi kesulitan saya lihat waktu itu kita sempat kami sempat Mas Waik juga ya sama-sama kita memantau gitu, kita lihat gitu ya. Ternyata kesulitan, nggak bisa dan sebagainya. Terus responnya lambat karena dari sisi teknologi harus dibaca di pusatnya, jadi menunggu dulu, belum tuntas dia kirim lagi, akhirnya banyak gitu ya, kira-kira gitu ya, berat akhirnya susah. Nah jadi sisi SDM-nya dari sisi teknologinya belum. Sebagai ide menurut saya sudah lebih bagus dari situng sebelumnya gitu. Nah sekarang kembali, kalau semuanya beres dipersiapkan dengan tuntas gitu ya, kemudian para petugasnya nih KPPS yang udah mau dilantik ya deket ini ya, kalau nggak salah ya 25 atau apa gitu ya, terus langsung dilatih gitu, segera pedoman-pedomannya dan sebagainya gitu. Nah kalau itu semua terjadi ke depan, menurut saya akan bagus gitu, mudah-mudahan gitu ya. Nah jadi kita berharap gitu ya, betul. Terus sehingga kita semua juga diberi akses untuk bisa lihatnya gitu, dan bahkan bukan hanya sekedar lihat, disediakan data itu kita bisa download kita untuk analisis lebih jauh. Nah dilihat PKPU-nya. Kayaknya sih nggak ada penjelasan yang pasti gitu ya bahwa ini akan seperti apa keluarnya, terus kita semua bisa mengaksesnya dengan format terbuka dan sebagainya, nggak kelihatan gitu. Tetapi ya sudah, kita berharap saja mudah-mudahan beres. Gitu. Iya, jadi salah satu yang jadi tantangan itu kan memang karena manual dan cukup lama ya, 35 hari kan kita menunggu. Betul. Ya. Kalau ada sistem ini, ya tentu landasan hukumnya harus dirubah. Tapi kalau ada sistem ini, sebetulnya Sirekap ini dipersiapkan namanya petugas itu bisa kita buat lebih cepat. Ya tinggal diputuskan apakah masih tetap mau dicek, ya di kecamatan mau dicek, di kabupaten kota mau dicek, provinsi mau dicek apa enggak. Kalau enggak, itu udah bisa dalam 2-3 hari udah selesai itu mestinya. Tapi kalau mau dicek, ya ini dalam waktu 2 hari di kecamatan, sehari ngecek, habis itu mundur lagi. Jadi bisa seminggu kelar tuh semuanya gitu. Betul. Tidak perlu 30 hari gitu. Kan keren. Jadi kalau kita sudah ada kepastian, semua itu juga akan yakin gitu. Tapi kalau menunda lama, terus ada berita sini curang, situ curang, spekulasi segala macam. Udah deh, pasti di MK-nya juga akan rame. Gitu. Kira-kira begitu ya. Iya, tadi ini sudah ramai ya. Ya tadi bicara soal kecurangan gitu ya, sejak kalau kita kan di masyarakat sipil sejak awal memantau tahapan ini gitu ya, katakanlah. Nah akhirnya memang publik perlu ada bentuk partisipasi publiknya nih untuk tadi mengawal, menjaga suaranya. Nah Pak Hadar kan di Netgrid menginisiasi yang namanya Jaga Suara. Jadi teman-teman Jaga Suara ini di launching tanggal 16 Januari. Nanti Pak Hadar bisa jelasin gimana cara kerjanya. Tapi pertanyaannya gini Pak Hadar, awal pertanyaan awalnya. Kenapa kemudian
memilih atau kan banyak nih berbagai macam platform. Ada yang platform untuk melaporkan kecurangan, ada platform yang untuk orang tahu latar belakang calon. Kenapa kemudian Madrid memilih platformnya nih untuk menjaga suara ini, Pak Hadar? Dua hal sebetulnya. Yang pertama, ya sederhana saja. Kita kan nggak mungkin menghandle semuanya, ya kan? Jadi ya akhirnya harus memutuskan yang mana kita mau perhatikan. Saya memperhatikan banyak organisasi teman-teman lain, CSO lain, ya sudah memperhatikan berbagai macam tahapannya, prosesnya gitu. Dan secara kebetulan, saya kira ini kebetulan kita punya perhatian sejak NetGrid didirikan. Ya kita mulai dengan teknologi gitu ya. Nah jadi ya sudah kita ikut aja gitu. Pernah ada policy paper yang tentang alternatif Sirekap dan seterusnya, ya kami ikutin saja itu. Nah jadi ya kami ya memutuskan untuk persoalan teknologinya. Nah untuk hasil itu keperluan untuk memantau menggunakan teknologinya cukup besar. Jadi sehingga ya kami fokus ke sana. Nah, yang kedua adalah ya memang permasalahan pemilu kita ini banyak gitu ya. Semua saling berkait. Tapi pada akhirnya pemilu itu akan bertumpu atau menjadi bagian utamanya adalah perolehan suara. Nah gitu. Jadi kalau toh ini rapi, tetap kita harus pastikan tentang suara nih, perolehan suaranya. Ini bermasalah, apalagi kita perlu perhatikan itu gitu ya. Nah jadi ya itu alasan keduanya, maka ya sudahlah kami kerjakan itu. Walaupun ini nggak gampang karena membayangkan kita bisa mendapatkan semua data dari semua TPS itu udah luar biasa ya. Nggak kebayang lah saya bisa dilakukan itu gitu ya. Kawal pemilu jaga suara, kawal pemilu 2014, 2019 kawal pemilu jaga suara itu tidak besar yang bisa dikumpulkan gitu. Hanya saya kira sekitar 20%-an gitu ya. Nah, yang lain itu kita ambil dari apa yang sudah dikumpulkan oleh KPU sendiri gitu. Nah, jadi kira-kira begitu tuh kenapa kami memilih untuk mengawasi atau memantau hasil ya penghitungan suara. Ya. Lalu Pak Hadar kan kemudian Pak Hadar ya tadi ada platform yang namanya Jaga Suara. Nah, itu bagaimana cara kerjanya? Apa yang bisa publik lakukan Pak sebetulnya dengan platform yang sudah ada ini? Sebetulnya sederhana ya, untuk publik luas yang ya karena kita semua kan nanti akan ke TPS, kira-kira begitu ya. Jadi kami publik luasnya ini adalah warga pemilih ya. Nggak pemilih pun sebenarnya boleh juga sih, tetapi ini yang biar sekalian lah yang hadir di TPS-nya. Nah, waktu kita ke TPS, disitulah gunakan kesempatan untuk memfoto hasil penghitungan suara yang tertuang di dalam form kertas besar itu yang namanya C hasil ya, dulu namanya C1 plano, sekarang C hasil. Nah, untuk memudahkan memfotonya itu kami buat aplikasi yang bisa diletakkan di dalam HP. Sayangnya HP-nya Android ini kami nggak mampu, nggak cukup waktu menyiapkan yang iOS base ya. Nah jadi dengan ada aplikasi di dalam HP masing-masing kita, itu begitu kita foto, itu aplikasi akan membantu membacanya gitu. Jadi diringankan juga gitu, karena selama ini itu cuma ada foto, habis itu kita harus masukin satu-satu gitu, dan itu tidak hanya ya cukup merepotkan untuk banyak orang, tetapi juga kadang-kadang masukinnya bisa salah gitu. Nah, dengan adanya aplikasi yang bisa men-scan, membacanya, dan dengan OCR sistem ini,
maka kita tuh tinggal memastiin saja. Jadi foto, yang kedua periksa. Nah, setelah kita tuh artinya mengecek tuh. Kalau tidak ada warna merah, artinya bacaan sistem terhadap kertas C hasil itu benar. Nah, habis itu ya tinggal dikirim send. Nah, dikirim itu, send itu akan ke server yang kami buat, server jaga suara. Nah, dari situlah nanti akan cek kembali dan kemudian akan ditayangkan. Setiap yang sudah validasinya tidak ada keliru akan ditayangkan semua, masyarakat bisa lihat di TPS ini, TPS itu di mana-mana gitu ya, bisa kelihatan. Nah, tetapi kemudian kami juga akan merekapnya seperti KPU merekap. Jadi nanti ada per kelurahan, per desa, per kecamatan, terus naik per kabupaten kota, provinsi dan seterusnya ke nasional untuk pemilihan presiden. Nah, kalau untuk pemilihan anggota DPR itu juga ada perdapilnya gitu. Nah, dari hasil itu nanti kita bisa coba bandingkan dengan apa yang dihasilkan secara resmi oleh KPU-nya gitu. Ya, kira-kira begitu ya prosesnya. Nah, proses ini kan tadi termasuk juga yang sebelumnya ada kawal pemilu jaga suara. Itu kan tadi Pak Hadar sampaikan selain partisipasi publik mengumpulkan, tapi juga dari KPU yang kemudian waktu itu kan juga mengupload C1-nya. Nah, saya ke Mas Heroik nih. Artinya kan bukan hanya dari publiknya nih, tapi juga perlu ada keterbukaan datanya KPU. Nah, Mas Heroik melihat bagaimana nih keterbukaan datanya penyelenggara pemilu hari ini, nah ini Mas Heroik gitu, karena tadi mungkin dari publik ya ini waktunya juga sudah tinggal beberapa hari lagi gitu ya, kan ini istilahnya ko-kreasi lah antara institusi negara dengan non negara. Nah, Mas Heroik melihatnya gimana nih keterbukaannya penyelenggara kita hari ini? Melihatnya dengan tidak terlihat. Maksudnya apa? Melihat tapi tidak terlihat. Nah, jadi sebetulnya ketika inisiasi elektronik rekapitulasi ini kan sebetulnya sudah sejak awal ya Pak. Pasca reformasi itu kan sudah mulai data tabulasi itu sudah dilakukan oleh KPU. Tapi itu sifatnya hanya untuk database internal dan kemudian untuk memudahkan gitu ya. Lalu kemudian puncaknya itu kan stepping stone-nya itu di zamannya Pak Hadar, Pak Arief, pemilu 2014 gitu ya, dengan mekanisme data entry dan juga scan. Dan bicara soal keterbukaan data, nah pemilu 2014 juga menjadi satu milestone besar bagi Indonesia khususnya di pemilu dalam konteks keterbukaan data pemilu. Seingat saya itu sampai dapat achievement ya Pak dari Open Government internasional bahwa keterbukaan data pemilu di Indonesia. Saya yang dapat tuh award-nya ke Bangkok waktu itu masalah. Oke. Terus karena hampir di setiap tahapan pemilu Mbak, KPU membuka data-data yang memang itu data publik gitu loh, data partai politik peserta pemilu, CV, sampai dengan data hasil pemilu yang sebetulnya itu bukan hanya bermanfaat bagi publik, tapi parpol peserta pemilu, pasangan calon pun bermanfaat. Dan ini terbukti ketika sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi akibat adanya keterbukaan data KPU dengan scan C1 pada waktu itu, alat bukti yang disampaikan oleh peserta pemilu di Mahkamah Konstitusi ketika sengketa hasil sumbernya itu dari KPU juga sebetulnya kayak gitu loh. Nah, itu terus berlanjut sampai dengan di pemilu 2019. Nah, di pemilu 2019 seingat saya waktu itu salah satu polemiknya soal keterbukaan data CV ya, karena waktu itu sempat ada form yang bersedia atau tidak bersedia dipublikasi. Nah, di 2024 ini tantangannya semakin terlihat gitu ya. Soal khususnya keterbukaan data ini bukan hanya soal teknologi, tetapi perspektif orang yang kemudian menyelenggarakan pemilu itu. Dalam hal ini adalah komisioner-komisioner di Komisi Pemilihan Umum gitu ya. Nah, saya tidak, yang tadi disampaikan Pak Hadar tadi, di PKPU-nya sendiri tidak tercermin cukup baik untuk keterbukaan data, khususnya di proses nanti direkapitulasi, meskipun KPU sudah menyampaikan bahwa akan tetap menggunakan sistem informasi rekapitulasi suara ini ya. Nah,
Problemnya kan Sirekap itu yang terpenting adalah transparansi datanya. Publik bisa mengakses gitu ya. Bukan hanya sebatas tools internal mereka. Kalau kayak gitu ya di 99 di 2004 juga udah digunain gitu kan. Nah, yang terpenting kan data itu terbuka untuk membangun trust publik. Nah, yang kedua sebetulnya sebelum kita bicara soal aspek nanti ketika publikasi hasil, nah, ketidakseriusan KPU dalam keterbukaan data ini tercermin juga di dalam publikasi CV dari setiap calon anggota legislatif. Gitu. Maksudnya apa tuh? Nah, kalau kita lihat Pak, kan KPU kan sekarang punya portal itu tuh, apa namanya, infopemilu.kpu.id ya gitu. Iya. Judul-judulnya semua ada di situ. Iya, judul semuanya ada di situ. Si tadi itu ada di situ. Sistem informasi itu ada di situ gitu kan. Yang sebelumnya memang terpisah gitu karena website satu dengan website lain ini dikumpulkan menjadi satu. Nah, kalau kita lihat soal CV calon anggota DPR, dulu kan sebetulnya dipublikasi saja semua gitu ya. Meskipun 2019 waktu itu sempat ada kritik yang pada akhirnya tetap KPU akhirnya mempublikasi semua. Nah, sekarang enggak. Nah, itu contoh konkretnya. Yang pertama. Yang kedua adalah open data itu kan ada banyak prinsip di dalamnya. Salah satunya adalah machine readable. Dan apa namanya apa sebutnya itu dia tidak lekang oleh waktu gitu. Selalu dibuka datanya gitu ya. Nah, problemnya machine readable itu artinya dia tidak hanya sebatas publikasi data-datanya terus kemudian forwardnya PDF misalnya contohnya. Nah, kenapa harus machine readable? Karena open data itu menginisiasi adanya partisipasi publik. Dengan adanya keterbukaan data, maka ruang-ruang partisipasi publik itu akan semakin terjadi. Contoh konkretnya apa yang kita lakukan Mbak Ninis di sejak 2014 akibat Pak Hadar dan kawan-kawan di KPU pada waktu itu membuka CV, akhirnya munculkan inisiasi masyarakat untuk membuat berbagai aplikasi yang dalam bentuk pendidikan pemilih agar kemudian pemilih tahu loh ini ada banyak calon anggota legislatif dan kemudian kita membuat berbagai platform dengan apa waktu itu sampai kita buat lomba namanya hacking marathon gitu ya. Ini bukan berarti kita mertas gitu ya. Tapi ini adalah mengumpulkan berbagai developer IT untuk membuat aplikasi yang berbasiskan gadget atau web based yang kemudian untuk menyebarluaskan informasi mengenai pemilu gitu ya. Di 2019 kita punya pintarmemilih.id gitu ya. Nah, ini hari ini tidak tercermin oleh penyelenggara pemilu kita. Walaupun di peraturan ataupun juknis mereka itu nggak ada lagi kan pernyataan bersedia dibuka. Terus kalau sekarang nggak dibuka kan ada nih dua partai yang sepenuhnya ya, ada yang lain sih beberapa individunya aja gitu. Terus itu jadinya kesepakatan apa ya, melalui mana gitu loh, akhirnya KPU nggak membukanya gitu loh. Jadi saya agak bingung juga gitu. Iya betul Pak. Kalau dulu tuh jelas di setiap pernyataan panjang di bagian bawah tuh ada centang ya bersedia dibuka atau tidak gitu. Nah jadi ya agak membingungkan ya kalau terus kemudian KPU bilang ini persetujuan partai politiknya melalui mekanisme apa itu gitu ya. Dan seharusnya ikut nyelonong ke sini. Seharusnya penyelenggara yang punya prinsip kerja transparan, kemudian accountable terhadap kerja-kerjanya, kemudian juga melayani, yaitu melayani publik pemilih kan publik pemilih kan harus dianggap mereka perlu tahu kan calon-calonnya gitu. Itu tidak mengambil gitu loh terobosan itu gitu. Kemudian kalau kita lihat semua peraturan sebenarnya nggak ada syarat CV. Ya kan, syarat pendidikan ada, syarat usia ada, syarat menyerahkan dokumen ini untuk menunjukkan dia sehat, misalnya dokumen itu menunjukkan dia tidak pernah terpidana dan sebagainya gitu. Tetapi nggak ada syarat CV gitu. Nah, hanya ada form disuruh isi ini yang disebut riwayat hidup gitu. Terus ngapain riwayat hidup itu dibuat oleh KPU terus didiamin aja gitu loh. Itu aneh gitu menurut saya ya. Padahal kalau mau jadi pejabat publik ya harusnya mau terbuka ya. Loh harus tahu sekolah di mana. Iya betul. Gitu. Saya mau milih siapa nih, kan? Bener nggak dia sekolah di sini, sekolah tinggi nggak? Saya mau milih yang luar negerian aja misalnya gitu ya. Dari mana kita bisa tahu itu semua gitu? Kalau riwayat hidup
bagian tentang pendidikannya itu nggak dibuka gitu. Jadi ini ada persoalan lah ya menurut saya dari penyelenggara pemilu sendiri gitu ya. Selain caleg atau melalui parpolnya menyatakan tidak mau dibuka, misalnya gitu. Dan kalau kita lihat kan waktu itu sempat ada kritik juga memang dari parpol peserta pemilu karena ada data pribadi yang mereka sebut di dalam CV tersebut. Nah, mari bicara apa yang namanya pribadi kan gitu, ya kan? Iya kan? Nah, kalau bicara soal aspek data pribadi misalnya soal kekhawatiran alamat tempat tinggal misalnya. Tutup aja sebagian kan, sebetulnya. Kan? Justru sebetulnya parpol peserta pemilu baik termasuk calon anggota legislatif harus melihat ini sebagai hal yang positif. Karena sebetulnya kan mereka sedang disosialisasikan perspektif itu. Betul. Nah, sayangnya saya kira ini nggak tertangkap betul gitu ya, dan lagi-lagi penyelenggara pemilunya pun tidak berkomitmen penuh terhadap keterbukaan data pemilu kita. Ya, nah ini pertanyaan lanjutannya Mas Heroik. Akhirnya kan dengan situasi seperti ini banyak muncul inisiatif dari masyarakat gitu ya, karena misalnya tadi data CV gitu ya, riwayat hidup. Pengawas pemilunya juga nggak bicara banyak misalnya kenapa ini ditutup dan lain sebagainya gitu ya. Akhirnya kan masyarakat nih yang berinisiatif nih, kemudian kan ada berbagai macam platform, termasuk tadi platform yang diinisiasi Pak Hadar dan NetGrid. Nah, Mas Heroik melihatnya gimana nih dengan kemunculan banyaknya inisiatif publik ya, platform-platform ini nih yang muncul, karena sebetulnya kalau kita kritik ya karena penyelenggara pemilunya nggak seterbuka itu gitu, akhirnya dari publiknya yang harus bergerak. Nah, Mas Heroik ngelihatnya gimana? Nah, ini menarik. Ini ada dua contoh konkret gitu ya kalau kita perbandingan dengan pemilu sebelumnya. Sebelumnya akibat keterbukaan data KPU justru ada kerjasama yang konstruktif antara penyelenggara negara dengan masyarakat sipil gitu kan, sehingga kemudian memberikan ruang partisipasi dan kolaboratif yang positif gitu ya, sehingga menghasilkan berbagai inisiasi, aplikasi dan seterusnya. Nah, hari ini berbeda konteksnya. Nah, hari ini karena bisa dibilang ada distrust gitu kan terhadap proses khususnya institusi lembaga penyelenggara pemilu yang kita tahu sejak awal tahapan dimulai kita sebagai masyarakat sipil waktu itu mengkritik keras akibat proses verifikasi partai politik peserta pemilu tersebut. Nah, akibat tertutupnya ruang ini dan juga kemudian publik melihat khususnya organisasi masyarakat sipil melihat situasi hal tersebut. Nah, muncullah berbagai gagasan di dalamnya yang saya kira ini patut kita kita dukung penuh gitu ya sebagai masyarakat, dan publik pun harus dukung penuh gitu ya. Nah, karena apa? Satu sisi dalam hal ini ini dapat menjaga pemilu kita yang jauh lebih demokratis dan juga berintegritas gitu ya. Karena salah satu prinsip dasar pemilu berintegritas itu salah satunya adalah transparansi dan akuntabilitas gitu ya. Dengan berbagai inisiasi dari masyarakat sipil sebenarnya kan upaya untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas tersebut begitu ya. Dan yang kedua sebetulnya dengan adanya Jaga Suara misalnya, upaya untuk menghasilkan pemilu berintegritas salah satu prinsipnya adalah menjaga hak pilih. Pelayanan hak pilih ini bukan hanya sebatas memastikan orang yang sudah 17 tahun terdaftar hak pilihnya di dalam daftar pemilih tetap, tetapi memastikan proses pemungutan dan penghitungan suara ketika dia datang ke TPS, pilihan mereka itu betul-betul murni pilihan mereka, dan ketika proses penghitungan suara dan rekapitulasi sampai dengan penetapan sesuai dengan apa yang mereka pilih gitu. Nah, dengan adanya Jaga Suara sebetulnya upaya memastikan dua hal tersebut, Mbak. Sehingga menurut saya di tengah situasi hari ini yang tadi kita diskusikan bahwa kita ada problem dengan penyelenggara pemilu kita begitu ya, maka mau tidak mau gerakan masyarakat sipil lah yang kemudian perlu kita jaga, dan harapannya publik bisa ikut berpartisipasi gitu ya. Ini sudah ada platform yang sangat mudah sekali untuk digunakan gitu ya. Publik bisa mendownload dan nanti setelah penghitungan suara tinggal memfoto saja formulir C hasil tersebut gitu, yang ini bisa kita akses di website yang kemudian kita bisa download itu. Dan lagi-lagi sebetulnya benefitnya bukan hanya untuk publik. Saya bisa jamin, saya kira ya, orang-orang nanti parpol peserta pemilu ketika ke Mahkamah Konstitusi bisa jadi juga akan memanfaatkan platform ini gitu, menjadi satu alat bukti gitu ya. Itu juga sebetulnya idenya Mbak Nini ya, karena kan kalau peserta pemilu khususnya bahkan partai politik lah ya,
itu sebetulnya banyak sekali yang mereka tidak mampu untuk bisa menyediakan menyiapkan saksi ya. Jadi rasanya mungkin cuma 1-2 gitu saja kali yang mampu di semua TPS. Apalagi caleg. Kan caleg juga selama ini merasa perlu ya punya gitu ya, karena ingin memastikan amanlah suara mereka, tidak ada kecurangan, tidak ada yang dirubah-rubah gitu kan. Nah, dengan adanya platform model seperti Jaga Suara ataupun yang lain lah yang mungkin dikembangkan oleh berbagai CSO teman lain misalnya, itu bisa dimanfaatkan sebetulnya. Dan kami membuka diri sebetulnya ya, makanya kalau itu dilihat setelah di-download ya, di situ ada tuh alamat kalau mau dikirim server itu tinggal masukkan saja link servernya, karena kami membolehkan pakai saja, tapi untuk mengelola di servernya silakan di servernya sendiri gitu. Untuk pihak ketiga kami sebutkan, peserta pemilu kami perkirakan bisa itu. Tapi kalau toh tidak, sebetulnya mereka juga bisa menggunakan juga nanti data yang kami ini juga akan kami buka gitu. Dia bisa ambil juga sesuai dengan dapilnya, sesuai dengan daerah yang dia merasa perlu untuk mereka dapatkan gitu. Idenya di sana sebetulnya. Artinya juga. Ini balik lagi ke Jaga Suara Pak Hadar, ini bukan hanya Pilpres ya Pak, tapi juga DPR gitu ya. Kita pemilih tuh bisa menggunakan aplikasi ini gitu. Dan tadi Mas Heroik juga mengatakan kan inisiatif-inisiatif ini bisa dikatakan jadi kontrolnya publik sebetulnya kan Pak. Ya karena yang namanya penyelenggara pemilu ya bisa terjadi misalnya salah input, salah hitung, atau yang sengaja juga ikut nyurangin bisa juga gitu loh. Jadi sebenarnya ini upaya kontrol juga Pak Hadar ya. Betul. Jadi kan ini kan bisa kelihatan nih begitu kita baca dengan aplikasi ini, kok ini merah. Setelah kita cek, ya memang ternyata bukan hanya sistem nggak bisa bacanya, tetapi di dalam formnya itu memang ada salah hitungan gitu loh. Totalnya salah nih, sah tidak sah gitu kan, sama caleg-calegnya salah totalnya gitu. Ada yang gede banget gitu loh. Nah itu kan nggak boleh sebetulnya, walaupun itu udah resmi diputuskan karena udah ditandatangani oleh KPPS-nya. Nah itu temuan itu harus menjadi bahan untuk kita segera kasih tahu ke penyelenggara pemilu gitu. Double check ini kelihatannya kerja KPPS-nya salah. Nah gitu, kira-kira gitu kan. Jadi dari yang foto kita, hasil bacaan kita kirimin itu. Dengan cara itu KPU ya bisa melakukan koreksi. Karena ini udah ada buktinya salah, lakukan koreksi, yaitu pada saat mereka di PPK gitu. Karena itu juga tugas mereka kan untuk mengecek kembali dan seterusnya gitu. Nah itu juga bentuk hasil monitoring ya untuk bisa kita mengkoreksi mereka gitu. Nah mungkin nanti tim editor bisa ditampilin kali ya Jaga Suara tuh downloadnya di mana, mungkin pada sambil dijelaskan nanti mungkin bisa ditampilin ya. Tampilan aplikasinya gitu ya, mungkin nanti teman-teman editor bisa. Jadi kita kalau mau mengakses itu di mana Pak Hadar? Jadi sebetulnya di Google Play Store tinggal di search aja Jaga Suara 2024. Jaga Suaranya jadi satu. Nah, itu nanti akan keluar dan di-download saja dari sana. Sebetulnya ya sederhana kita tinggal memfoto tinggal memfoto. Betul. Jadi nanti di hari H setelah datang ke TPS, setelah nyoblos ya pulang dulu boleh, tapi terus kemudian nanti dihitung, datang lagi ke TPS ya tinggal difoto aja teman-teman. Dan nanti dia akan menghitung ya secara otomatis. Bisa tadi yang Pak Hadar sampaikan juga kalau
ada salah hitung dia bisa kasih warning gitu ya, ada yang dan kalau memang sistemnya yang salah itu ada fungsi untuk koreksi. Nah, kita lihat saja, oh iya ternyata memang mungkin karena suatu hal tulisannya memang kurang begitu jelas ya, atau mungkin udah agak gelap atau melengkung kertasnya, jadi sistem nggak bisa baca dengan baik. Ya tinggal dikoreksi, kemudian kita oke kan, terus kemudian akan desain kan. Ya, setelah di oke kan dia akan tidak ada merahan lagi gitu, udah betul gitu. Nah jadi semudah itu. Dan gini, kalau ada warga pemilih tertarik mau ngumpulin juga, cuma ribet lah download misalnya gitu, itu tetap bisa kita partisipasinya tetap kita bisa harapkan juga dengan cara memfoto saja. Jadi tidak perlu mendownload gitu ya, memfoto saja, nanti akan ada tempat di website-nya Jaga Suara, di situ tinggal dimasukkan. Nanti sistem di website itu di belakang nanti akan dia membacanya lagi. Jadi cuma bedanya tidak langsung kelihatan tampil. Nanti dia akan periksa dulu di belakang, makan waktu sedikit. Kalau yang aplikasi kan langsung bisa kelihatan hanya beberapa detik ya, kira-kira begitu. Nah itu, jadi masih gitu ruang untuk kita bisa semua ikutan terbuka lebar gitu. Atau kadang-kadang juga ada yang, aduh nggak tahu deh, mungkin saya ikutan tapi saya cuma foto aja, ngirimin juga saya nggak begitu ngerti atau capek lah nggak ada waktu, misalnya begitu ada ya, kira-kira begitu. Ya dititipin saja sama temennya atau siapa gitu. Atau di tempat kami juga ada tempat untuk di-emailkan atau apa misalnya. Tapi kalau nggak mau, dititipin saja nanti kenalannya, kamu ikutan ini nggak? Boleh saya titipin nggak gitu? Boleh. Orang itu bisa ngirimkan gitu. Artinya nggak perlu harus terkoneksi internet apa gitu, nggak perlu ya. Jadi memang ya cuma foto aja, dan saya rasa bukan bermaksud mengeneralisir ya, tapi ya kalau sekedar memfoto kan saya rasa sudah banyak handphone yang dipakai kan untuk memfoto. Ini kayak selfie aja Bapak Ibu sekalian, cuma kameranya harus dibalik. Kalau selfie kita nanti. Jadi sebenarnya memang ini salah satu hal yang bisa publik lakukan ya, memang menjaga suara tadi ya di tengah situasi ya ada kecurangan, soal netralitas, soal independensi dan sebagainya. Ya peran kita ya menjaga suaranya yang udah tinggal beberapa hari lagi ya. Mungkin kalau misalnya melaporkan tadi ya soal netralitas, independensi itu mungkin sulit bagi pemilih ya, melaporkan harus ada bukti dan segalanya, tapi ya tinggal suara kita ini nih yang bisa kita jagain gitu ya di pemilu 2024 ini. Terima kasih banyak nih Pak Hadar, Mas Heroik sudah mau hadir di Ninis Room. Ninis Room ini. Teman-teman terima kasih banyak juga sudah menyaksikan episode kali ini. Nanti tadi ya terkait dengan link Jaga Suara, lalu juga bagaimana cara kerjanya nanti akan ditampilkan oleh nanti teman-teman bisa lihat di situ. Dan ringkas, mudah gitu ya, dan ini memang butuh partisipasi kita semua untuk menjaga suara kita supaya nggak digeser-geser atau dicurangi. Sekali lagi terima kasih banyak sudah menyaksikan episode kali ini di YouTube channelnya Perludem. Jangan lupa untuk di like dan subscribe. Sampai jumpa. Thank you.